Halo guys, saya Ilham. Kembali lagi di channel YouTube tentang arsitek. Yang kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lantai yang merupakan part 2 lanjutan dari video kita yang sebelumnya. Yang pertama, keramik. Keramik merupakan tanah liat yang melalui proses pembakaran dan diberi lapisan glazing. Tebalnya sekitar 6 mm sampai dengan 9 mm. Ukurannya tidak terlalu besar karena beresiko melengkung, yaitu maksimum hanya sekitar 60 x 60 cm. Lantai keramik sangat cocok untuk iklim Indonesia yang tropis karena akan tetap dingin walaupun cuaca sedang panas. Perawatannya cukup mudah karena hanya perlu disapu dan dipel untuk membersihkan debu sisa-sisa makanan dan cairan yang jatuh ke lantai. Lantai keramik sangat kuat dan bisa bertahan hingga 10 sampai dengan 20 tahun. Bahkan bisa lebih jika rajin dirawat. Bahannya yang tahan dan tidak menyerap panas menjadi keunggulan dari keramik untuk digunakan sebagai lantai rumah. Kekurangan dari lantai keramik ini yaitu akan terasa sangat dingin di musim hujan atau jika rumah Anda berada di dataran tinggi dengan suhu yang cukup dingin. Karena bahannya yang keras dan memiliki daya tahan tinggi, membuat tekstur keramik tergolong keras sehingga membuat tidak nyaman jika berjalan atau berdiri terlalu lama di atasnya. Selanjutnya, tegel. Tegel atau bin merupakan suatu material yang terdiri dari hasil campuran pasir dan semen. Untuk ukurannya terbilang tidak terlalu besar, yaitu 15 x 15, 20 x 20 cm, dan 30 x 30 cm. Untuk perawatannya tidak terlalu sulit, yaitu cukup menggunakan air dan pel jika terdapat noda. Namun tidak disarankan menggunakan pembersih keramik kamar mandi. Motif dari tegel ini cukup unik, bahkan bisa di-custom dan biasanya pada motifnya diberi sentuhan khas vintage dan terkesan klasik. Motif dari tegel ini memiliki banyak pilihan yang bisa kita sesuaikan dengan desain interior hunian. Salah satu motifnya yaitu motif kayu dan kontemporer. Ciri dari lantai tegel atau bin ini yaitu memiliki tekstur lantai yang dingin dan halus, namun tidak licin, sehingga dapat diaplikasikan juga sebagai interior dinding pada bagian dapur atau ruang tamu. Kelebihan dari lantai tegel atau bin ini yaitu cukup mudah diaplikasikan, tidak mudah retak atau pecah, dan harganya relatif ekonomis. Sedangkan kekurangan dari lantai tegel ini, jika sering terkena pancaran sinar matahari dan hujan secara langsung, maka akan menyebabkan motif lantai tegel cepat kusam. Kurang cocok diaplikasikan sebagai lantai kamar mandi karena akan cepat memudar. Daya serap terhadap minyak kurang bagus dan tergolong sulit dalam perawatannya. Berikutnya, batu alam. Batu alam ini ada dua, yaitu marmer dan granit. Marmer dan granit ini biasanya digunakan untuk lantai interior. Jenis material ini ada juga yang tersedia dalam ukuran besar dengan ketebalan sekitar 2 hingga 2,5 cm. Harganya cukup tinggi karena cukup sulit didapat dan mengambil dari batuan alam sehingga terbatas. Meski sama-sama menarik dan memiliki ketahanan yang baik, rupanya terdapat sejumlah perbedaan antara marmer dan granit. Untuk marmer, pori-porinya cukup besar dan lebih menyerap noda dan air. Untuk granit, pori-pornya cukup kecil dan tidak menyerap noda dan air. Marmer memiliki motif berbentuk garis-garis urat yang halus, sedangkan granit memiliki motif berupa bintik-bintik pada permukaannya yang timbul secara alami dari proses peleburan batuan menjadi satu. Untuk pengaplikasiannya, granit memiliki sifat yang tahan lama, sehingga
cocok diaplikasikan untuk lantai restoran dan dapur. Sementara marmer lebih cocok digunakan di area seperti kamar mandi, bak mandi, dinding shower, lantai, dan meja hias, atau di area yang tidak terlalu sering digunakan. Granit memiliki kekerasan 6 hingga 7 mos, sehingga mudah menahan goresan dan kerusakan akibat panas. Hal tersebut menjadikannya bahan yang ideal untuk material dapur, baik di dalam maupun di luar rumah. Selain itu, granit tidak akan lecet atau berubah warna dari kegiatan rumah tangga. Berbeda dengan granit, marmer memiliki kekerasan 3 hingga 5 pada skala Mohs, sehingga daya tahannya tidak sama dengan granit. Marmer akan mengalami kerusakan oleh kegiatan memasak, seperti memotong dan kontak dengan panci panas. Itulah pembahasan mengenai jenis-jenis lantai pada part ini. Nantikan pembahasan material HT, terrazzo, resin, dan semen expose di part selanjutnya. Serta kami akan membagikan tips memilih lantai yang tepat untuk rumah Anda di part terakhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya.